Pemirsa, ada berita-berita tentang hacker ya, dimana hacker yang saat ini lagi rame sudah minta maaf dan akan memberikan kuncinya. Beritanya seperti ini ya. Terduga pelaku peretasan pusat data nasional sementara PDNS 2 di Surabaya ransomware geng Brainshipper mengaku akan memberikan secara cuma-cuma pembuka data yang dikunci imbas ransomware ya. Di sini jadi yang menghacker itu adalah orang Surabaya kalau menurut dari pengakuan ini. Yang tadinya minta tebusan, pada akhirnya dia meminta maaf dan akan memberikan kuncinya. Kok janggal ya? Kok janggal ya? Ada apakah? Apakah memang begitu ataukah ada sesuatu hal yang di balik layar? Nanti kita prediksi ya. Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf atas fakta bahwa serangan ini berdampak ke semua orang. Menurut keterangan akun pengguna forum gelap Brainshipper dalam bahasa Inggris yang diunggah oleh akun perusahaan intelijen siber Stealthmole Selasa 2 Juli. Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri. Beritanya seperti itu. Aduh, dan di sini membuat banyak sekali orang berasumsi, oh jangan-jangan hanya sekedar menghapus data yang begini yang begitu karena suruhan dari seseorang dan lain sebagainya. Ada yang bicara seperti itu. Makanya saya juga penasaran di sini ingin memprediksi kenapa hacker ini pada akhirnya meminta maaf dan menyerahkan kuncinya. Apakah memang seperti itu ataukah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah kamu tulus meminta maaf di sini? Seperti apa yang kamu katakan? Tanpa adanya imbalan-imbalan, tanpa adanya janji-janji dan lain sebagainya. Apakah kamu tulus meminta maaf? Destiny terkait nasib. Apakah yang dikatakan tadi benar karena nasib rakyat Indonesia? Atau nasib siapakah yang dimaksud? Nah, nasib siapakah yang kamu maksud di sini? Acceptance, jangan salah terima dulu. Jadi kalau kita curiga pada hacker ini, kenapa dia pada akhirnya minta maaf? Karena nasib, ketika saya tanya nasib siapa dulu, tentunya saya pertanyakan apakah nasib pembesarnya dan lain sebagainya, dia ada kartu acceptance, jangan salah terima dulu. Selanjutnya, mengapa saya tidak boleh salah terima di sini? Sebenarnya apa maksudmu untuk meminta maaf dan memberikan kunci? Adanya sebuah kesalahan di sini. Kesalahan siapa? Kesalahan apa yang kamu maksud? Balance, keadilan. Oh, ada simbol balance teman-teman. Juga ada simbol seseorang membawa kayak neraca, kayak timbangan gitu ya. Kemudian di bawah ini ada seseorang, 3 orang yang cemberut. Untuk sebuah keadilan seseorang, kesalahan seseorang. Kalau keadilan yang murni tentunya tidak ada orang yang cemberut di belakang di bawahnya ini. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena mungkin ya untuk apa ya? Saya takut ngomongnya, untuk menutupi kesalahan seseorang kah? Kita gali lagi. Apakah hal itu kamu lakukan untuk menutupi kesalahan seseorang? Insecurity.
ada seseorang yang merasa nggak nyaman, merasa hidupnya nggak tenang dan lain sebagainya. Apakah kamu di sini juga ada simbol devil ya, simbol devil. Devil ini sepertinya memegang senjata. Jadi seseorang ini merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang hidupnya. Mengapa dia nggak tenang hidupnya? Karena apakah? Ada penolakan-penolakan, rejection. Ada penolakan-penolakan. Oh. Penolakan dalam hal apa? Kebijaksanaannya. Oh. Aku lagi aja. Karena kebijaksanaannya. Aduh. Apakah kamu dibayar oleh seseorang ini? Isolasi. Oh. Sepertinya ada kayak jerat hukum yang akan diproses. Ini, makanya di sini ada isolasi. Ketika diketahui seseorang itu pelakunya, maka ada jeratan hukum yang akan menjeratnya ini. Atau ada kondisi-kondisi di mana dia berusaha untuk mencari keselamatan diri. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa kartu yang artinya kenapa kamu melakukan hacker pada data tersebut? Karena itu untuk menyelamatkan nasib seseorang, ya, dimana orang ini sudah melakukan sebuah kesalahan dan hidupnya tidak tenang karena ada penolakan kebijaksanaannya. Apakah hacker ini dibayar? Jawabannya ada isolasi. Apakah hacker ini tersandra oleh sebuah kasus makanya dia mau bantu? Karena di sini tidak ada cuan, lebih ke arah kalau dia tidak mengikuti kemauannya, yang ada di sini ada isolasi. Ada jerat hukum yang bisa terjadi pada orang tersebut. Nah, apakah ini hacker beneran atau hacker-hackeran kita juga nggak tahu ya. Karena di sini loh ada isolasi. Apakah begitu mudah mencari hacker dari peretas dari data tersebut? Nah, lucunya juga yang membuat saya aneh, kenapa data tersebut tidak di pick up? Terus data apa kira-kira yang dihilangkan ya, yang ada kaitannya dengan seseorang yang nggak tenang hidupnya karena program-programnya, kebijaksanaannya menghadapi penolakan. Nah, ya kalian bisa berasumsi sendiri, apakah dari berita-berita, dari netizen yang berkomentar begini, begitu, jangan-jangan begini, ada data-data begini yang dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau dari prediksi kartu ini ya kecurigaan netizen itu ada benernya. Tapi sekali lagi prediksi ini masih prediksi ya, masih prediksi. Tapi kalau dari kartu-kartunya ini loh ya kok berurutan ceritanya. Karena destiny terhubung dengan nasib seseorang. Tapi kamu jangan salah terima dulu. Saya kan berusaha terkoneksi dengan energi si hacker ya. Kamu jangan salah terima dulu di sini. Saya melakukan kesalahan ini karena adanya balance untuk keseimbangan, untuk keamanan seseorang. Nah, di mana orang ini merasa hidupnya nggak nyaman. Ada insecurity, hidupnya nggak tenang, nggak pede, nggak percaya diri. Karena apa? Karena kebijaksanaannya sering menghadapi penolakan. Nah, ketika saya tanya hacker, apakah kamu dikasih uang oleh seseorang ini? Ternyata hackernya malah ada kartu isolasi. Kemungkinan orang ini tersandra dan pada akhirnya menuruti maunya orang yang nggak tenang hidupnya tadi. Ketika kamu nggak mau melakukan sesuatu, kamu ada ancaman loh. Ada ancaman loh. Mungkin orang ini pernah melakukan sebuah kesalahan. Hackerkah ini? Nah, saya masih 50% antara percaya dan tidak di sini. Karena di sini isolasi.
isolasi. Ada ancaman pada seseorang yang sudah disuruh, katakanlah sudah melakukan meretas atau menghacker data tersebut, karena ada ini isolasi ancamannya. Seperti itu ya teman-teman. Saya selalu berdoa agar negara Indonesia ini selalu damai, selalu lebih baik lagi ke depannya. Cuman juga agak miris melihat situasi dan kondisi saat ini, terutama masalah hukum di Indonesia yang mudah sekali diubah aturan-aturannya sesuai kemauan seseorang. Sehingga hal itu juga bisa membuat kepercayaan dari negara lain ketika ingin berinvestasi dan lain sebagainya, karena hukum begitu mudah dipermainkan. Nah, tentunya hal ini juga membuat saya prihatin sebagai warga negara Indonesia. Tapi apalah, saya hanya orang kecil, tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan yang begitu signifikan ya. Kita doakan saja semuanya bisa membaik seiring waktu. Harapan saya seperti